Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, karena dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang landasan kerangka berpikir ilmiah. Langsung saja, setiap manusia diberikan akal untuk berpikir. Akal adalah komponen yang paling penting dalam menilai sesuatu. Sekalipun dalam proses berpikir, akal pun masih bisa salah. Yang berarti akal tidak mutlak. Berpikir adalah gerak akal, yang berarti bahwa berpikir adalah sebuah proses. Dalam sebuah proses, sering terjadi kesalahan ketika proses tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian pun dengan berpikir, harus menaati aturan-aturan pemikiran yang sesuatu ketentuan agar tidak terjadi kecelakaan berpikir. Kerangka berpikir ilmiah selalu dikaitkan dengan logika dan filsafat karena tiga komponen ini masih saling berhubungan. Kerangka berpikir ilmiah atau epistemologi merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu setelah ontologi dan aksiologi, secara khusus mengkaji dan mempelajari tentang hakikat ilmu itu sendiri. Dengan pengetahuan ilmiah, kerangka adalah sesuatu yang menyusun yang lain sehingga yang lain dapat berdiri. Berpikir adalah proses untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan ilmiah adalah sesuatu hal atau pernyataan yang bersifat keilmuan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir ilmiah membahas secara mendalam mengenai proses untuk memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan kebenarannya. Dengan kemampuan berpikir itulah sehingga manusia selalu menggabungkan pengetahuannya yang terdahulu hingga menghasilkan pengetahuan yang baru yang bersumber pada kebenaran melalui kajian-kajian ilmu pengetahuan. Dan seiring dengan perkembangan pola pikir manusia yang haus akan rasa ingin tahu melalui kajian ilmu pengetahuan tersebut, yang pada akhirnya melahirkan pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan yang ilmiah selalu membutuhkan alasan dan penjelasan secara sistematis untuk memberikan sesuatu penegasan atau keyakinan. Dan golongan terpelajar yang wajib memiliki kerangka berpikir ilmiah adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah kalangan yang jumlahnya hanya 2% dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Dia memiliki tugas dan tanggung jawab sosial yang begitu besar untuk masyarakat. Mahasiswa adalah golongan terpelajar yang pemikiran dan pengetahuannya sudah dianggap lebih maju dari kalangan sekolah menengah. Pengetahuannya itu berbanding lurus dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk selalu bersikap kritis dan berpikir secara ilmiah untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Berpikir kritis berarti tidak serta-merta menelan apa yang diterima. Berpikir secara sistematis, berpikir di luar kotak, dan berpikir untuk berbeda. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan diri mahasiswa sebagai seorang yang kritis dan berpikir secara ilmiah. Dua pekerjaan utama yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa selama gelar sebagai agents of change melekat pada dirinya, yaitu membaca dan berdiskusi. Dua hal menciptakan karakter ideologis pada mahasiswa dengan ketentuan intelektual di atas rata-rata masyarakat awam. Mahasiswa memiliki kemudahan
untuk mengakses berbagai informasi, wacana, dan peristiwa dalam lingkup lokal hingga internasional. Begitu juga dengan kemudahan akses literatur ilmiah dan gerakan-gerakan pemikiran yang pada tujuan akhirnya akan menentukan ideologi atau sistem hidup yang akan dijalaninya. Buku yang ia baca, informasi yang ia terima, tokoh-tokoh yang ia ajak bicara adalah beberapa faktor utama yang kelak sangat berpengaruh terhadap idealisme hidupnya. Karakter seperti itu yang harus selalu diasah agar mahasiswa mampu menjadi ancaman bagi pemerintah yang zalim dan menindas, agar mahasiswa tahu di mana harus berpihak dan agar mahasiswa mengenali siapa kawan dan lawan. Dalam permasalahan negeri ini, karakter seperti inilah yang dibutuhkan oleh negeri ini agar mampu mengontrol jalannya pemerintahan. Jiwa kritis itu diasah dan terus dijaga dengan melakukan membiasakan diri untuk bersikap berbeda dan berpikir ilmiah serta bergaul dengan teman yang mampu mendukung setiap kritis sebagai mahasiswa karena teman adalah kekuatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi berbanding lurus dengan pengetahuan yang ia miliki. Mahasiswa harus mampu memiliki kerangka berpikir ilmiah dalam menganalisis setiap persoalan, serta tidak terjebak pada kesalahan berpikir. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang kerangka berpikir ilmiah. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kaila yakuna dulatan bainal aqdaminkum billahi bisabilhaq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.